Shalom bagi saudara, selamat Paskah. Kita bersuka cita hari ini, hari pertama kita dapat memulaikan berakar dalam firman season keempat. Haleluya. Hari Senin 13 April 2020 ini kita memulaikan berakar dalam firman dari Paskah ke Paskah. Biarlah kita memulai dari Kristus dan kita mengakhiri sampai kepada hari kemenangan Kristus, dari kemenangan kepada kemenangan. Dan saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan along the way sampai selesai Paskah 2021 ini. Dan kita tetap setia membaca firman Tuhan, kita tetap setia merenungkan firman Tuhan, kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu bahwa pada saat kita melakukan program membaca Alkitab, bahkan 1 tahun biasanya dari Januari sampai 31 Desember, ada banyak yang up and down, kadang bolong sana bolong sini. Tapi marilah kita memulaikan dari Paskah ke Paskah. Kita selalu mengingat kemenangan Tuhan Yesus, bahwa kita akan berkemenangan, kita akan maju terus, kita akan dapat menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap cobaan, untuk kita gagal untuk membaca Alkitab setiap hari. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan tolong kita, sama seperti Tuhan Yesus dia datang dalam kemuliaannya, dan pada saat dia mendekati, menghadapi tujuan utama penyaliban Kristus, saudara, Tuhan Yesus juga sempat merasa begitu takut dan begitu lemah kelihatannya secara manusia, sampai dia berkata, "Bapa, kalau ini kehendakmu, lakukanlah ini cawan daripadaku." Tapi kita tahu bahwa akhirnya Tuhan juga boleh mengingat tujuan yang mulia yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga akhirnya dia boleh menang, menjadi kuat. Dan saya percaya kita juga akan dibawa Tuhan kepada pengalaman-pengalaman seperti itu, dan kita akan keluar sebagai pemenang, sehingga kita boleh seperti Kristus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca yaitu kitab Kejadian, mulai Kejadian 1, Kejadian 2, dan Kejadian 3. Kitab Kejadian adalah memang harus diutamakan dan harus yang pertama kita baca, karena dari judulnya aja Kejadian. Kalau kita runut ke bahasa Ibrani, judul dari kitab ini atau nama dari kitab ini disebut seperti kata awal yang disampaikan pada mulanya. Ya saudara, kita tahu bahwa pada mulanya, dan kita dapat mempelajari segala sesuatu asal mula dari dunia ini diciptakan oleh Tuhan, asal mula sejarah manusia, bahkan sejarah penebusan manusia, asal mula bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan, yang akhirnya kita dapat melihat Tuhan mempersiapkan satu bangsa sehingga Yesus boleh dilahirkan. Allah menjadi manusia, boleh datang ke dunia dan mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Sebab itu mari simak dengan baik dari pembacaan pertama, Kejadian 1, kedua, dan ketiga. Dan kita tahu, kalau kita mau melihat di sini, satu, kita percaya dan kita tahu bahwa dunia ini dan segala isinya termasuk saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah maha kuasa, dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena kata firman Tuhan, dia berfirman, maka itu terjadi. Sebab itu mari kita sementara baca firman Tuhan, lihat kepada Tuhan, angkat hati kita, percaya kepada Tuhan, biar iman kita menjadi semakin kuat. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Nah saudara yang kekasih, kalau kita melihat di pasal yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan saudara selalu diakhiri bahwa semuanya itu baik. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi sampai kepada manusia, dan kita tahu bahwa di ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan sudah ada idea, Tuhan sudah ada keinginan untuk menciptakan manusia segambar dengan Allah sendiri, segambar dan serupa dengan Dia. Lalu kemudian ayat 27 dari pasal yang pertama itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dia bukan cuma hanya punya keinginan, tapi Allah melakukannya. Dia menciptakan manusia, saya dan saudara, sesuai dengan gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah sudah mendesain kita dari awalnya, saudara. Dan Allah menciptakan kita laki-laki
laki-laki dan perempuan, kata firman-Nya. Lalu kemudian kalau kita melihat ayat 28, ini ayat-ayat yang luar biasa. Kita dapat mengerti pada awalnya Allah menciptakan saya dan saudara. Di situ dikatakan Allah memberkati mereka. Sudah dari sononya Allah sudah memberkati saya dan saudara. Dan Allah akan terus ingin memberkati kehidupanmu. Jadi jangan takut kalau saudara menghadapi keadaan apapun yang sedang saudara hadapi sekarang. Percaya bahwa ada Tuhan dan Dia sudah menetapkan kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik dan Tuhan katakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu dan seterusnya. Saudara lihat bahwa Allah menciptakan kita bukan cuma sekedar kita diciptakan dan habis itu sudah, tapi Allah dengan tujuan yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, kalau baca beranak cuculah dan penuhilah bumi, bertambah banyak penuhilah bumi, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Berarti Allah suka dengan manusia. Allah suka dengan setiap orang. Saya teringat saudara di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, Allah berkehendak semua diselamatkan. Saudara, sebanyak apapun manusia dari awalnya diciptakan sampai sekarang berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini, tapi firman Tuhan katakan semuanya disayang Tuhan dan Yesus mati bagi semua manusia. Saudara bisa bayangkan nggak surga seperti apa kalau setiap kita ke surga? Wow banget. Dan saudara bisa bayangkan nggak kalau di surga nanti setiap orang yang sudah diselamatkan dan ada di dalam surga dan kita menyembah, praise and worship bersama-sama. Wow, dahsyat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tapi oke, kita kembali ke bumi ini, saudara. Tuhan sudah mendesain kita. Lalu kemudian saudara ayat 29 kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya suruh kita beranak cucu, penuhilah bumi. Dan saudara yang kekasih, tetapi juga Tuhan menyuruh kita menaklukkan dunia ini. Lalu ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan untuk makan. Itu nomor 1, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ada pemeliharaan Tuhan di sana. Dan kita sebagai umat Tuhan yang kita tahu Tuhan menciptakan kita, apalagi kita sudah di dalam Kristus dan kita hidup dalam tujuan Allah, percaya bahwa Tuhan punya tujuan, lalu Tuhan akan memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Yang ada adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lalu saudara, kita melihat di ayat yang ke-31 itu sangat menarik. Dikatakan di sini, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Saat Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan, memisahkan langit dan memisahkan cakrawala, lalu kemudian ada udara di situ, lalu kemudian ada daratan, ada lautan, tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian binatang-binatang. Saudara yang kekasih, Tuhan cuma bilang semuanya itu baik. Tetapi sampai pada saat Tuhan menciptakan manusia, selesai sudah, saudara. Manusia adalah ciptaan terakhir karena manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Sampai selesai segala sesuatu dulu Allah prepare everything buat kita, lalu kemudian Allah menciptakan manusia. Dan apa kata Tuhan di ayat 31? Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Betapa Allah mengasihi manusia. Sebelum ada manusianya, Tuhan bilang semuanya itu baik. Tapi ketika manusia itu sudah ada, Tuhan katakan sungguh amat baik. Saudara yang kekasih, kembali lagi kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan. Dan Tuhan puas melihat ciptaannya. Tuhan puas melihat kita, saudara. Dan Tuhan bilang sungguh amat baik. Katakan ke dirimu, aku sungguh amat baik di mata Tuhan. Aku sungguh amat baik, saudara. Bukan cuma baik, tapi sungguh amat baik di mata Tuhan. Sebab itu jangan peduli dengan apa kata orang terhadap saudara. Kamu tuh hidung pesek lah, mancung ke dalam lah, kamu itu kalau mati lampu nggak kelihatan lah, atau apalah kata orang, saudara. Tapi lihat apa kata Tuhan terhadap kita. Kita sungguh amat baik di mata Tuhan. Amin, saudara. Kita bersuka cita walaupun akhirnya kalau kita sampai kepada pasal yang kedua, saudara ya. Di pasal yang kedua kita melihat bahwa
Tuhan happy, Tuhan senang ya saudara. Dan Tuhan beristirahat, dan dikatakan di ayat yang kedua itu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan berhenti. Saudara, kenapa Tuhan berhenti? Ada yang bilang, masa sih Tuhan harus perlu istirahat? Tuhan capek kah? Tidak saudara, sebenarnya Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa maksud. Dan saya percaya ini Tuhan lakukan untuk memberi contoh kepada kita, bahwa ada waktu kita melakukan berbagai pekerjaan, tapi ada waktu juga untuk kita istirahat. Dan bukan cuma istirahat, kata Tuhan, menguduskan hari. Kalau kita menguduskan hari itu ibaratnya apa saudara? Kita menguduskan hari untuk Tuhan, hari spesial untuk Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Nah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan memberikan pola hidup kepada kita, dan Tuhan memberikan cara-cara yang terbaik yang dari Tuhan dan harus kita ikuti. Puji Tuhan. Lalu saudara, kita akan melihat di ayat yang di pasal yang ketiga saudara ya. Di pasal yang ketiga adalah peristiwa pertama juga manusia mengenal dosa. Kalau saya mau katakan itu peristiwa tragis saudara. Kenapa? Karena pada saat itu manusia jatuh di dalam dosa. Saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan menciptakan sungguh amat baik? Kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Saudara yang kekasih, kata firman Tuhan, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Segambar memang tidak sama persis, saudara, karena kita tetap ciptaan. Dia adalah pencipta kita. Tapi ada hal yang Tuhan ciptakan. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, saudara yang kekasih, tubuh kita tahu apa yang kita kelihatan, apa yang kasat mata, saudara ya. Apa yang terlihat. Nah, saudara, apa yang tidak terlihat oleh mata, ya, saudara, itu ada jiwa dan ada roh. Dan jiwa itu ada, itulah kehidupan, saudara, kehidupan di dalam tubuh ini. Dan pada saat seperti juga binatang, dia punya nyawa. Kita suka terjemahin sebagai nyawa. Jadi kehidupan pada saat dia selesai, dia mati, hilanglah nyawanya, dan akhirnya dia tinggal bangkai. Tapi manusia tidak seperti itu. Ada satu level di atas dari binatang, karena manusia mulia. Dia ada roh, dan roh itu kekal. Dan Tuhan dikatakan di dalam pasal kedua, Tuhan menghembuskan rohnya kepada kita, nafas kehidupan, sehingga kita hidup secara jasmani, tetapi juga kita hidup secara roh. Kita memiliki rohnya. Dan saudara, ada karakter-karakter tertentu yang Tuhan berikan kepada kita, dan ada kasih karunia yang Tuhan beri kepada manusia yang mulia ini, sehingga manusia bisa govern, bisa mengatur dirinya sendiri, dapat mengambil keputusannya, sehingga Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang utuh, bukan robot-robot yang dipakein remote control sama Tuhan, tapi kita ada kebebasan penuh. Dan inilah penyalahgunaan kebebasan yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan kata firman Tuhan, ini cerita tragis di pasal 3 ini, yaitu manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi di balik ketragisan apa yang dilakukan manusia, kita sangat bersyukur, kita selalu ada pengharapan karena kita punya Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memiliki hidup kita. Dan saudara, ayat yang menarik sekali, dan saya sangat bersyukur buat ayat ini, bahwa ayat 21 dari Kejadian 3, di situ dikatakan bahwa itu adalah awal manusia boleh melihat kasih karunia Tuhan. Bahkan sampai saat ini kita bukan hanya melihat, tapi kita sudah menerimanya, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Saudara, di pasal 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara yang kekasih, kepada Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, pada saat mereka jatuh di dalam dosa, memang dosa selalu membawa konsekuensi terhadap hidup kita. Tetapi kita ada pengharapan, pengampunan di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan satu tanda bahwa aku akan mengadakan pendamaian itu bagi kamu. Aku akan mengembalikan kamu kepadaku lewat pengorbanan. Coba saudara lihat, pada saat dia membuat kulit binatang, saudara, ada penumpahan darah. Dan kita bersuka kepada Tuhan. Tuhan memberikan gambaran itu yang sangat jelas, dan kita sudah melihatnya, dan kita sudah menerimanya, yaitu penebusan Yesus Kristus. Saya pernah pergi ke Israel, saudara, berada di situs-situs sekarang dijadikan situs pariwisata. Tetapi saudara, bukti nyata bahwa Yesus pernah ada di dunia ini, bahwa Yesus pernah mati di kayu salib, dan kita baru merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saudara, sukacita dari Tuhan
karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Akan kita terima, akan kita hidupi terus-menerus, sehingga kita akan melewatkan masa satu season ini berakar dalam firman, di dalam pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, dan mari kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Amin.